Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irsal Fadlia Purdiansyah akan mempresentasikan tentang Pascal dan C++. Pertama, mari kita bahas bahasa pemrograman Pascal. Pascal adalah bahasa pemrograman yang dikembangkan oleh Nicholas Wirth pada tahun 1970. Bahasa ini dirancang untuk tujuan pendidikan, khususnya untuk mengajarkan konsep dasar pemrograman secara terstruktur, struktur sintaksnya yang jelas dan mudah dipahami menjadikan Pascal ideal bagi pemula. Namun, dalam perkembangan teknologi, penggunaan Pascal saat ini mulai berkurang dan jarang digunakan untuk pembangunan aplikasi besar. Ulang dikit. Karakteristik Pascal bersifat prosedural, penulisan kode sangat terstruktur, mudah dipahami, cocok untuk pemula. Contoh bidang penggunaan: dunia pendidikan dan akademik, mengembangkan aplikasi sederhana Olimpiade komputer pada beberapa tahun sebelumnya. Kelebihan Pascal: struktur bahasa jelas dan teratur, membantu siswa memahami konsep dasar pemrograman. Kekurangan Pascal: kurang fleksibel untuk pengembangan aplikasi besar, sudah tidak banyak digunakan di industri modern. Dukungan software juga terbatas. Oke, jadi saya akan memberikan contoh cara membuat Pascal. Pertama itu kita bikin programnya dulu. Program biodata Irsal. Habis itu kita kasih uses. Langsung var nama, nggak usah banyak-banyak ya, soalnya cuma buat contoh. Kelas sama sekolah aja, ini cuma contoh ya, jadi nggak usah banyak-banyak. Terus habis itu kasih titik, tambahin di sini string. Kenapa string? Soalnya ini teks tulisan, jadi string. Itu begin, langsung isi white line. Ini program biodata Irsal. Nah, habis ini langsung aja ditambahin prosesnya. Proses input. Ini kita pakai white. Masukkan nama. Nah, kayak gini, titik koma. Habis itu buat ininya kita pakai right line. Ininya tinggal disamain sama yang atas, jadi langsung aja kayak nama. Jangan lupa pastiin ada titik komanya. Lanjut lagi, kita bikin right, set, baru masukkan kelas, titik koma, set, langsung kita bikin lagi right line nya kelas, langsung titik koma. Lanjut yang terakhir right, kasih tanda kutip, masukkan sekolah, set. Lanjut right line. Oh ya, ini lupa dikasih tanda kutip, bentar. Nah, ini right line. Kenapa jadi ini sih? Nah, right line. Oke, di sini kita tambahin right line, sama ditambahin aja langsung sekolah, langsung di titik komain. Nah, kita di sini coba aja langsung di end ya. Nah, sebenarnya kayak gini juga udah bisa. Nama Irsal, kelas
X PPLG 1 sekolah SMK 3. Nah cuman kayak gini doang, kurang, jadi nggak dikasih kayak tampilannya. Nah cara kasih tampilannya gimana bang? Oke, ini jadi di sini kita tambahin lagi tampilan. Oke. Nah ini kan jadinya tampilan biodata irsal. Ini kalau misalkan mau makin bagus kasih ini aja nggak apa-apa. Oke, tampilan biodata irsal. Habis itu tinggal dibikin lagi kayak yang di atas. Tapi ini bawahnya tuh makinnya white line ya, nggak pakai white. Sini tinggal masukin data biodata irsal. Nah titik koma, jangan lupa ininya, saya ketinggalan ini titik komanya, titik koma tanda kutip. Oke, terus di bawahnya kasih white line lagi. Nah supaya kelihatan ada ininya kayak garisnya lah, kita tambahin kayak gini. Udah cukup. Tutup. Jangan lupa terakhirnya selalu tambahin titik koma. Kita bikin white line. Terus di sini nama sama kayak yang di atas, persis sama. Cuman habis ini langsung dikasih koma, dikasih tanda koma, di ini lagi dikasih nama lagi. Nah kayak gini. Nah gini, samain aja, ini kayak yang di atas, samain. Jadi ini sekolah ini sekolah. Terus lanjut yang terakhir ini, terus kita kasih, oh ya, ini sekolah terus jangan lupa langsung tutup kurung titik koma. Ini salah ya, ini bukan sekolah, ini itu harusnya kelas. Salah, sorry, kelas. Oke, ininya lupa dikasih koma. Oke, udah, ini udah jadi kita coba. Nama irsal kelas X PPLG 1, masukkan sekolahnya SMKN 3. Kita lihat. Nah jadi ada tampilan dari biodata. Oke, cukup sekian. Selanjutnya ada C++. C++ dikembangkan oleh Bjarne Stroustrup pada awal tahun 1980-an. C++ merupakan pengembangan dari bahasa C dengan penambahan konsep objek oriented pemrograman atau pemrograman berorientasi objek. Bahasa ini banyak digunakan untuk mengembangkan perangkat lunak berskala besar seperti aplikasi desktop, game, dan sistem yang membutuhkan performa tinggi. Hingga saat ini C++ masih menjadi salah satu bahasa yang populer di industri teknologi. Karakteristik C++ mendukung prosedural dan lebih cepat dan efisien dalam eksekusi pemrograman. Banyak digunakan untuk aplikasi tingkat lanjut. Bidang penggunaan C++, pengembangan game, sistem operasi, contohnya sebagai Windows dan Linux, software industri, aplikasi multimedia, hingga LOT. Kelebihan C++ sangat powerful dan fleksibel, digunakan luas di dunia industri, mudah berpartisipasi dengan perkembangan teknologi. Kekurangan C++, sintaks lebih kompleks, sulit untuk pemula, rentan error jika penulisan program kurang teliti. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, dan ini coding yang C++. Jadi saya langsung kasih contohnya aja. Kenapa? Karena sebenarnya C++ dan Pascal itu nggak terlalu beda jauh ya. Tapi nggak tahu sih, ini yang baru saya pelajarin, nggak beda-beda, nggak terlalu beda jauh. Kayak ibarat tuh, nah kayak contoh misal chord ini tuh ibarat right, sedangkan chin ini itu tuh ibarat right line-nya. Nah jadi sama sebenarnya, kayak tinggal apa ya, ininya sama-sama string kalau buat teks. Kalau misalkan mau angka bisa pakai integer dan lain-lain. Udah sih sebenarnya. Oke, coba ya, kita coba Irsal terus kelas XPPLG 1. Kebanyakan suka ngebug kamu. XPPLG 1. Oke, lanjutnya sekolah SMKN 3. Nah, sama kan, sama-sama kayak ada tampilannya. Itu sih sebenarnya. Kalau yang masih saya pelajarin sih masih ya nggak terlalu beda-beda jauh lah ya. Cuman emang lebih susah C++. Oke lah, gitu aja. Sekian, terima kasih. Oke, kesimpulannya dapat kita simpulkan bahwa 1. Pascal sangat cocok untuk pemula yang ingin mempelajari dasar pemrograman karena sintaksnya terstruktur dan jelas. 2. C++ lebih unggul dalam pengembangannya, aplikasi modern dan banyak digunakan di dunia industri teknologi. 3. Meskipun Pascal mulai ditinggalkan, mempelajari tetap bermanfaat sebagai fondasi untuk memahami bahasa pemrograman yang lainnya. Dengan demikian, pemilihan bahasa pemrograman dapat disesuaikan dengan tujuan belajar, apabila untuk memahami dasar atau untuk mengembangkan karir di bidang teknologi. Dengan demikian, presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai perbandingan bahasa pemrograman Pascal dan C++. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan kita semua dan memahami dunia pemrograman. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.